Tapi saya dituduh murtad atau melecehkan Islam bukan karena soal kesetaraan ini. Saya dituduh menghina atau melecehkan karena saya menyatakan umat Islam tidak perlu menjalankan semua hukum dan ajaran yang termuat dan tertulis eksplisit dalam Al-Quran secara baku. Maksud saya begini, di dalam Al-Quran kan ada banyak pernyataan yang dianggap sebagai hukum yang harus dijalankan umat Islam. Paling gampang adalah ada ajaran dalam Al-Quran bahwa umat Islam tidak boleh makan babi atau khinzir dan memakan binatang buas. Atau ada perintah agar umat Islam naik haji. Perintah itu diturunkan melalui Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi alias 14 abad yang lalu. Nah, dalam pandangan saya, itu adalah rangkaian aturan yang belum tentu harus kita jalankan di abad 21 ini. Saya tidak sedang mendorong umat Islam untuk makan babi ya, tapi barangkali kita layak atau bisa diskusikan kembali apakah pelarangan tersebut memang perlu dipatuhi secara kaku saat ini. Konten ini saya buat untuk orang-orang yang tahu diri. Kalau tidak tahu diri, ke laut aja. Saya akan coba buat konten ini tertib ya, ibarah-ibarah dalam kitabnya akan saya slidekan seperti ini. Ini kita mulai dari adigium yang luar biasa yang ada dalam kitabnya Imam Az-Zahabi Syiaru A'lamin Nubala. Saya bacakan dulu dan nanti saya jelaskan kronologis keterucapan ucapan ini atau keterrilisan dari narasi ini. Wa kaifa yatiruh wa lamma yurayyish. Bagaimana mungkin bisa terbang sementara dia itu belum tumbuh bulu. Jadi lama itu huruf menjazmkan fi'il mudhari' yang menjelaskan bahwasanya menafikan hal fil madi ilal hadir, dari yang sebelumnya sampai yang sekarang itu dinafikan. Yurayyish itu berbulu, artinya belum pernah berbulu dari sebelumnya sampai sekarang. Bagaimana mungkin burung itu mau terbang sementara bulunya saja belum tumbuh? Artinya dari sejak awal memang belum tumbuh sampai sekarang pun belum tumbuh. Dari mana Imam Az-Zahabi mengucapkan ini? Yaitu ketika membantah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Pak, ulama Pak. Tapi Ibnu Hazm menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan semua ulama. Tidak ada satupun yang pernah sama dengan pendapatnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu masuknya kepada zohiri, memaknai lafaz secara zohirnya dalam mentafsirkan Al-Quran dalam bab zihar. Apa sih kaitannya dengan orang tadi itu? Ya sebetulnya tidak perlu ada kaitan, cuma ya sesuai dengan tagline saya akan menjelaskan tentang orang itu harus tahu diri. Ya tapi biar terkoneksi dengan yang sebelumnya. Orang tadi kan bilang saya dituduh murtad karena saya mengatakan kita tidak perlu. Artinya tidak perlu itu apa Pak? Tidak wajib mengamalkan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran secara eksplisit. Eksplisit itu Pak, tertulis jelas, tidak bertele-tele. Anda cari di Google eksplisit seperti itu. Lugas, artinya kalau ditarik kepada konsep fikih, eksplisit itu mungkin lebih dekat kepada qot'i, yang mana semua orang sudah faham. Tidak perlu penjelasan, tidak perlu tafsiran-tafsiran. Itu juga katanya tidak perlu dilaksanakan secara baku. Secara baku itu apa? Baku itu ada dua pemaknaan. Ada yang bermakna pokok, makanan baku, bahan baku. Ada yang bermakna sesuai standar. Artinya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu dilaksanakan secara baku. Misalnya perintah sholat, ya dilaksanakan sebagaimana sholat itu diajarkan caranya. Ada dua poin yang dicontohkan. Dan contoh itu Pak berarti mewakili sebuah kelompok. Jadi kalau kamu misalnya mencontohkan manusia berupa Maman, itu mewakili semua manusia. Maman contohnya, laki-laki Maman mewakili semua laki-laki. Dia mencontohkan dua kubu besar dalam syariat ini. Yang pertama larangan, yang kedua perintah. Larangannya adalah yang makan babi, perintahnya adalah naik haji. Itu kan abad ke-7.
Siapa tahu sekarang sudah tidak relevan. Kalau contohnya adalah makan babi dan wajib haji, Pak, ini setara dengan larangan mencuri, larangan membunuh, larangan berzina. Kalau contohnya adalah wajib haji, itu setara dengan bersyahadat, setara dengan sholat, setara dengan zakat, setara dengan puasa. Karena itu masuk kepada rukun Islam. Kalau itu saja sudah masuk kepada sesuatu yang tidak harus dilaksanakan, atau sesuatu yang perlu dikaji lagi apakah sekarang masih relevan, pertanyaannya, ngapain Pak Armando bercerita dia sholat? Kenapa nggak sekalian sholatnya juga dikaji? Siapa tahu sudah tidak wajib sekarang. Lalu ngapain dia itu? Sholat masih bercerita saya sholat menjamak. Ngapain Pak? Apa bedanya sholat dengan haji? Kenapa sholat nggak diperiksa lagi? Masih relevan atau tidak? Kalau misalnya mau mencari-cari mau membongkar-bongkar hukum, ya jangan cuma makan babi, Pak. Berzina itu paling keren itu. Tiba-tiba muncul sudah nggak ada pernikahan. Zina itu dulu haramnya, sekarang sudah enggak. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua yang berakal tahu status keharaman babi sama dengan status keharaman zina. Pendasarannya sama-sama sudah tidak butuh ijtihad. Sudah maklumun minad din bidoruri irtadda man angkaroh. Murtad, Pak. Orang yang menghalalkan zina itu murtad. Tidak mewajibkan sholat yang fardu itu murtad. Keluar dari Islam. Apakah Pak Armando murtad? Ya wallahu a'lam, Pak. Kalaupun dia murtad, dia akan sholat lagi, kan bersyahadat lagi. Tapi ingat, orang kalau murtadnya karena tidak yakin dengan wajibnya sholat, walaupun dia sholat, walaupun dia bersyahadat, dia tetap murtad. Kenapa? Karena tidak hilang faktor kemurtadannya. Maka kapan dia tidak murtad? Ya dia harus yakin kalau sholat itu wajib. Orang sholat, zakat, puasa, tapi dia mengatakan zina tidak haram, babi tidak haram, walaupun dia tidak berzina, dia tidak makan babi, dia murtad. Bagaimana cara dia Islamnya? Bersyahadat, apalagi dia harus mengatakan dan meyakini kalau babi itu haram. Ya. Kok nggak ada kitabnya ini? Ngapain saya bicara kitab kalau menanggapi ini, Pak? Jadi kamu baca-baca, saya sudah tidak bicara dengan orang itu. Mari berfantasi kita dengan ilmu. Wa kaifa yatiru walamma yurayyish, ini diucapkan ketika Imam Ibnu Hazm itu mengatakan ana ajtahidu, saya beristihad. Jadi ketika pendapatnya dihantam ya. Pendapatnya itu kalau tidak salah dalam ayat zihar ya. Ketika memaknai audun. Audun itu apa? Nah, perhatikan ya, saya terangkan secara simpel saja. Di sini bicara tentang zihar. Zihar itu adalah satu tingkah laku suami berupa ucapan kepada istri ya. Misalnya anti alayya kadzohri ummi. Kamu bagi saya itu seperti punggung ibuku. Itu zihar ya. Ya konsekuensinya ada yang sama dengan talak, yaitu jadi tidak boleh dijima istri itu, cuman berbeda dengan talak. Karena kalau talak itu memutus akad nikah, sementara zihar itu tidak sampai memutus akad nikah, cuman tidak boleh dijima. Lalu bagaimana untuk bisa dijima? Kalau talak kan rujuk. Nah kalau zihar itu namanya audun, yaitu menarik ziharnya itu, artinya kembali. Nah kata audun di sini itu dari semua penafsiran ulama itu tidak ada yang sama dengan pendapatnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu mengatakan summa ya'uduna lima qalu, artinya dia mengucapkan ziharnya itu dua kali, jadi mengulang ucapannya, jadi dia kembali kepada yang diucapkan. Sementara ulama dari berbagai macam pendapat tentang audun itu apa maksudnya adalah ya seperti rujuk sebetulnya. Ada yang bilang al-azmu alal wad'i. Jadi kamu setelah mendihar, setelah mengucapkan itu, kamu ternyata tidak bermaksud untuk mentalak, tidak ingin pisah dengan istri kamu. Kamu masih mau dia itu jadi istri kamu.
Kamu masih ingin wati dengan dia, kamu masih ingin imsak. Imsak itu mempertahankan ya. Kembalikan tasrih. Kalau tasrihun itu melepas, kalau imsak memegang. Artinya kamu masih mau itu jadi istri kamu. Maka kalau kamu mau seperti itu sebelum jima ya, qabla ayatamasa, kamu wajib bayar kafaroh. Nggak perlu rujuk. Kenapa? Karena nggak ada talak. Jadi audun di situ maksudnya seperti rujuk dalam talak. Itu pemahaman para ulama. Tafsirannya seperti itu. Punya Ibnu Hazm paling lain. Dia kan kata Ibnu Hazm ini kan kembali kepada yang diucapkan. Oh berarti dia mengulang ucapannya itu 2 kali. Artinya kalau cuma sekali nggak perlu kafaroh. Kalau sudah 2 kali maka harus kafaroh sebelum jima. Nah itu tafsirannya Ibnu Hazm begitu. Lalu ketika sudah dibahas, saya nanti kapan-kapan mungkin ya, karena seru membahas begini ya, istilah ulama, perdebatan orang-orang cerdas itu seru Pak. Perdebatan orang-orang yang ada ilmunya itu seru. Walaupun aneh tapi seru. Kalau ini Pak, ngomong kebenaran aja nggak ada yang percaya, nggak ada modalnya, apalagi ngomong yang aneh-aneh gitu ya. Kan begitu, orang nggak punya modal itu, menjelaskan isi kitab saja, itu berantakan Pak. Yang sudah benar materinya, apalagi materi buat-buat sendiri, bagaimana bisa benar? Ya namanya nggak punya skill. Jualan itu ya, kalau tidak punya skill, dia punya modal aja juga bisa bangkrut Pak. Apalagi sudah nggak punya modal, nggak punya skill jualan, jadi calo nggak bisa. Ya terus apa yang mau dijual, apa yang ditawar-tawarkan, kan begitu. Jadi kata kuncinya di sini adalah, terlepas kamu tidak perlu terlalu jauh memahami apa, yang jelas Ibnu Hazm itu berbeda dengan semua orang ketika memahami summa ya'uduna lima qalu. Ya. Maka apa komentar Az-Zahabi ketika menceritakan itu? Perhatikan, saya bacakan dari kitabnya Az-Zahabi. Nanti baru kamu ketemu dengan ungkapan yang pertama tadi itu. Jadi ini menceritakan satu momentum ketika Ibnu Hazm itu didebat oleh banyak ulama. Jadi dulu begitu Pak ya. Fanadhara ahsana munadharatin. Ya, maka ya yang mendebat Ibnu Hazm itu mendebat kepada Ibnu Hazm itu dengan cara mendebat yang benar. Artinya argumentasinya bagus gitu ya. Jadi menyanggah dengan tepat. Wa qala fiha, dan berkata Ibnu Hazm di dalam munadharah itu. Apa ucapannya? Ana attabi'ul haqqah. Saya ini ikut yang benar. Wa ajtahidu, dan saya berijtihad. Artinya sudah ngerti Ibnu Hazm ini bahwa pendapatnya itu tidak diafirmasi, tidak dikonfirmasi oleh pendapat siapapun. Dari semua madhab yang ada tidak ada. Dari mencari sahabat yang berpendapat begitu tidak ada. Mencari tabi'in tidak ada. Yang mengatakan di hari itu kalau kamu 2 kali melakukan baru kena kafaroh, kira-kira begitu ya. Jadi memanai ta'udu 5 qalu itu harus mengucapkan 2 kali gitu. Itu ternyata tidak pernah dikonfirmasi oleh siapapun. Maka jawabannya itu ya mungkin, tapi Ibnu Hazm ada modalnya Pak. Kalau yang tadi itu aduh. Makanya saya tidak mau bicara orang itu, seperti ini kita bicara kitab ya. Kemudian wa ajtahidu wala ataqayyadu bimadhabin, dan saya tidak terikat atau tidak mengikat diri dengan madhab apapun. Qultu. Nah ini kan tidak sezaman Pak. Ibnu Hazm kan jauh ya. Abad ke-5 kalau tidak salah. Az-Zahabi kan abad ke-7, abad ke-7 ya. Ini kan muridnya Ibnu Taimiyah. Qultu, maka komentarku, na'am, boleh, ya bagus. Man balagha rutbatal ijtihadi, barang siapa yang sudah sampai kepada derajat mujtahid, wa syahida lahu bidzalika, dan bersaksi atasnya tentang hal itu, artinya tentang buluhu rutbatal ijtihad, bahwa orang itu sudah mencapai makom ijtihad. Siapa yang bersaksi? Iddatun minal a'immati, banyak kalangan ulama. Artinya bukan hanya mengklaim sendiri Pak sudah bisa ijtihad, itu harus ada saksi. Artinya harus didukung, harus di ACC. Dulu mujtahid begitu Pak, diakui. Harus diakui oleh banyak ulama ya. Maka kelanjutannya lam yasugh lahu ayyuqallidah, maka ya memang dia tidak boleh bertaklid. Ya kalau memang sudah mujtahid mutlak mustaqil, diakui dia sebagai mujtahid, maka memang dia tidak boleh ikut siapapun, tidak boleh bertaklid. Lanjutannya, kama anna al-faqihah, sebagaimana ya sesungguhnya seorang yang faqih Pak, disebutnya faqih sudah Pak.
Tapi al-mubtadi'ah yang masih di tahap pemula. Tapi lihat di sini. Faqih mubtadi, tapi di sini perhatikan. Wal amiyah dan juga am ya, faqih mubtadi ya. Faqih tapi levelnya pemula dan juga orang awam alladzi di mana yahfazul Qur'ana, sudah hafal Quran. Au katsiran minhu, atau hafal banyak dari Quran itu walaupun tidak semua. La yasughu lahu al-ijtihadu abadan. Kalau statusnya masih belum mencapai mujtahid, masih disebutnya faqihun mubtadi'un atau awam, mau dia hafal Quran atau banyak hafal Quran, tidak boleh berijtihad selamanya. Kalau tidak boleh berijtihad berarti apa Pak? Ikut hasil ijtihad orang abadan. Fa kaifa yajtahidu? Karena kalau dia baru mencapai level itu, maka bagaimana caranya dia berijtihad? Wa man ladzi yaqulu, dan apa yang akan dia katakan? Landasannya apa? Dasarnya apa? Dan ini penting setelahnya. Wa alamah. Alamah ini gabungan dari dua kalimat. Ala dengan ma. Atas dasar apa? Tapi oleh orang Arab digabung menjadi alamah. Alifnya dibuang, alanya jadi begitu ya. Wa alamah yabni. Dan atas dasar apa dia akan membangun ijtihadnya itu? Wa kaifa yatiru walamma yurayyish. Bagaimana bisa anak burung belum ada bulunya sudah mau terbang? Nah ini yang terakhir mungkin paling cocok untuk orang itu ya. Cocok sekali itu ya. Ini diucapkan oleh Az-Zahabi ketika melihat Ibnu Hazm ya. Ulama Pak yang dipuji-puji oleh Az-Zahabi kepakarannya. Seorang pakar dalam keilmuan, tapi belum mencapai mujtahid mutlak mustaqil, belum layak punya pendapat yang tidak ikut siapapun. Ini masalahnya Pak tidak sekrusial masalah hukum sholat, hukum babi, enggak, tapi masalah audun. Apa maksudnya? Apalagi yang itu? Haramnya babi mau dikaji lagi, nggak perlu diikuti. Wajibnya haji mau dikaji lagi. Mau ijtihad ya, mau ngajak berdiskusi. Jangan-jangan mungkin masih di bawahnya wa kaifa yatiru wa lamma yurayyish. Karena kalau ini Pak, yatiru itu sudah jelas burung. Artinya masih mungkin. Tunggu beberapa waktu bisa terbang kan karena belum ada bulunya. Kalau itu jangan-jangan batu Pak. Wa kaifa yatiru wa huwa hajarun. Gimana mau terbang? Kamu kan batu. Mungkin lebih cocok itu ya. Batu. Memang udah nggak potongan bisa terbang. Jangankan hafal Quran, mungkin ngaji saja belum bisa. Dan akhirnya ternyata memang tidak cocok ini ya. Yang cocok itu kaifa tatiru wa anta hajarun. Mau terbang gimana Pak? Anda kan batu.